itu naik membawa amal kita yang dilakukannya mulai daripada pagi subuh sampai ke petang asar. Waktu asar itu naik malaikat yang dikirim Allah mulai subuh ini. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Mu'adz bahwa Allah menciptakan 7 orang malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka yang 7 tadi untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang dilakukannya mulai daripada pagi sampai ke petang. Dalam 24 jam ini ada 2 rombongan, 2 kelompok malaikat yang turun naik untuk menjaga atau memantau, mengawasi amal ibadah yang kita lakukan. Di waktu subuh sampai waktu asar, malaikat itu berganti naik dan ada lagi yang turun. Nah, malaikat itu naik membawa amal kita yang dilakukannya mulai daripada pagi subuh sampai ke petang asar. Waktu asar itu naik malaikat yang dikirim Allah mulai subuh ini, asar kayaknya naik ke atas. Amalan tersebut mempunyai nur, cahaya bagaikan cahaya matahari. Sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggap bahwa amalan itu baik dan sangat banyak. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafazah yang membawa amal ibadah kita itu, ujar malaikat yang menjaga pintu langit pertama, pukulkan ulihmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Artinya amal ini kadaku terima, kadaku izinkan naik melewati aku di langit pertama ini. Bulikahkan amal ibadahnya, pukulakan ke wajah orangnya. Pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, mengumpat, Allah telah menyuruhku
supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain dapat melalui aku untuk terus naik ke atas ke langit yang kedua. Nah, jadi apabila mulai subuh ini sampai di waktu asar kita ada menggibah orang lain, maka amal ibadah yang kita lakukan antara subuh sampai asar itu kada akan bisa naik melewati langit pertama dan dikembalikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala jangankan menerima amal ibadah orang yang melakukan ghibah itu, lewat langit pertama aja sudah dilarang, apalagi sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya hendaknya kita sekurang-kurangnya tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gibah ini minimal 2 kali dalam sehari. Habis asar kita minta ampun kepada Allah kalau ada mulai subuh tadi sampai asar ini ada mulutku, ada lisanku, atau ada kata-kataku yang mengumpat atau menggunjing orang lain. Nah, kayaknya waktu subuh pun kita minta ampun juga kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau ada mulai petang sampai subuh ini kita melakukan perbuatan ghibah itu, agar bisa amal yang kita lakukan itu melewati langit yang pertama. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahwa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama. Karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Karena orangnya ini kadang ada mengumpat orang, atau ada mengumpat orang cuma ingin sudah tobat, sehingga amal ibadahnya bisa lulus naik melewati langit pertama, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit kedua itu, "Berhenti kamu wahai malaikat pembawa amal, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya." Bulikakan lawan nang mengerjakan amalan-amalan ini, karena ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Inya beramal ini tujuannya adalah untuk mencari kekayaan dunia. Inya beramal tujuannya untuk mencari keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku, ujar malaikat yang kedua tadi, supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesarkan diri di dalam majelis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran itu. Orang yang beribadah menghendaki keduniaan dengan ibadahnya, dan orang tersebut merasa bahwa dirinya yang paling baik
di dalam suatu perkumpulan, maka ibadahnya itu hanya bisa bertahan di langit yang kedua. Setelah itu dikembalikan lagi kepadanya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang dan puasa. Para malaikat hafazah merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama dan kedua, lulus. Orangnya kadang menggibah, orangnya beribadah bukan karena dunia, dan inya kadang membesarkan dirinya di tempat-tempat perjumpaan, perkumpulan, sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabbur. Takabbur itu adalah tardul haq wa ghamsun nas. Takabbur itu artinya adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Itu takabbur. Merupakan buah daripada kibir. Kibir itu masih berupa maksiat hati. Apabila sudah ke anggota badan yang zahir, ngarannya takabbur. Menolak yang benar, dinasihati menolak, dan menganggap orang lain itu hina. Akulah malaikat takabbur. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang takabbur melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan dirinya di dalam majelis orang ramai. Nah, ini pun amalan orang tersebut hanya bertahan bisa di langit yang ketiga. Ditolak, dikembalikan kepada yang melakukannya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Sehingga malaikat hafazah itu berjaya membawa amalan tersebut sampai ke pintu langit yang keempat. Lalu berkata oleh malaikat penjaga langit yang keempat kepada malaikat hafazah, berhentilah kamu di sini dan pukulkan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakangnya dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya. Ujub artinya adalah melihat kehebatan diri, melihat keindahan diri, melihat kealiman diri, melihat kepintaran diri, melihat kekuatan diri, melihat sifat-sifat sempurna ada pada diri, tanpa mengingat bahwa itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujub.
Orang misal mulai isya beribadah sepanjang malam sampai subuh beribadah. Nah, tuntung beribadah lalu ia merasa bahwa dirinya ini luar biasa, mampu beribadah semalaman suntuk tanpa ada lelah, tanpa ada mengantuk, tanpa ada gangguan. Ia bangga dengan dirinya. Nah, itu ujub. Itu menyebabkan